Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Alfi dan sama aku ada. Alicia. Oke. Kita berdua akan menjelaskan tentang degradasi etika menurut perspektif Al-Qur'an. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa ayat yang berhubungan dengan degradasi etika. Bisa diawali? Silakan Meja. Oke, yang pertama kita ketahui dulu apa itu degradasi etika. Jadi degradasi etika ini terdiri dari dua kosakata. Yang pertama adalah degradasi dan yang kedua adalah etika. Nah, di mana degradasi ini apabila menurut KBBI itu berarti kemunduran atau kemerosotan. Sedangkan etika itu bermakna moral atau tindakan atau perilaku dari masyarakat sosial. Nah, maka dari itu apabila digabungkan keduanya itu bermakna kemunduran atau kemerosotan dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sosial. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini? Jadi ada dua faktor utama. Yang pertama adalah lingkungan keluarga dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Kenapa kok keduanya itu menjadi faktor utama? Dikarenakan pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak itu berasal dari keluarganya dan berasal dari lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kok bisa lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu mengakibatkan kemunduran atau kemerosotan tindakan dari masyarakat sosial? Jadi, kebanyakan keluarga itu abai atau lalai akan kewajiban mereka dalam mendidik anak-anak mereka agar memiliki etika yang positif, etika yang baik seperti itu. Jadi mereka itu kadang terlalu sibuk sehingga memasrahkan tanggung jawabnya kepada guru-gurunya yang ada di sekolah. Nah, sama halnya dengan itu, guru sekolah kebanyakan itu merasa bahwa tanggung jawabnya di sekolah itu hanya mengajarkan pendidikan formal saja. Jadi, untuk pendidikan non-formal seperti pengajaran etika dan lain-lain itu tetap diserahkan kepada keluarganya. Padahal keduanya itu saling mendukung dalam pengajaran etika atau pembentukan etika dalam diri seorang anak. Hal itulah yang menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya fenomena degradasi etika ini. Nah, terkait degradasi etika ini terdapat beberapa ayat Al-Quran yang kandungannya itu membahas terkait etika. Yang pertama adalah surah Al-Ahqaf ayat 1. Nah, bagaimana bunyinya? Bunyinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, jadi surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ada kaitannya dengan kandungan yang menyarankan atau yang menyiratkan etika terhadap orang tua, di mana arti dari surah Al-Ahqaf ini ialah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, si anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih asbabun nuzul dari ayat ini?
Jadi sebab turun dari surah Al-Ahqaf ayat 15 ini terdapat dua riwayat. Riwayat yang pertama itu berkaitan dengan seorang anak yang ingin masuk Islam, akan tetapi ibunya itu melarangnya seperti itu. Jadi si anak ini bernama Sa'id bin Abi Waqqas, di mana Sa'id bin Abi Waqqas ingin memeluk agama Islam. Akan tetapi sang ibu itu marah, kemudian bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga Sa'id bin Abi Waqqas ini tidak masuk Islam atau tidak jadi memeluk agama Islam seperti itu. Nah, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas ini melaporkan tindakan ibunya kepada Rasulullah sehingga Rasulullah bermunajat, kemudian turun ayat ini sebagai petunjuk bagi Sa'id Abi Waqqas. Jadi kandungan dalam ayat ini adalah memang Sa'id bin Abi Waqqas itu berkewajiban untuk memeluk agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi beliau itu juga tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya itu menyarankan sesuatu yang tidak baik seperti tadi untuk tidak memeluk agama Islam, maka tidak patut ditaati, akan tetapi tetap wajib untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada munasabah ayatnya. Jadi munasabahnya ayat Al-Ahqaf ayat 15 dengan ayat sebelumnya, yakni ayat ke-14 itu ayat ke-14 itu berarti mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi munasabahnya atau korelasinya adalah dalam ayat ke-14 itu adalah balasan bagi mereka yang mengerjakan perbuatan baik di dunia, yakni surga. Nah, orang yang berbuat baik dalam hal ini, dalam ayat ini, itu dirujuk kepada ayat selanjutnya, yakni ayat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, di mana dalam ayat 15 surat Al-Ahqaf ini menganjurkan atau memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, seperti itu. Kemudian munasabah ayat tersebut dengan ayat sesudahnya, yakni surat Al-Ahqaf ayat 16 itu adalah dalam ayat 16 ini itu artinya adalah mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan. Kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka termasuk para penghuni surga. Itu merupakan janji yang benar yang dahulu yang dijanjikan kepada mereka. Sama seperti pada korelasi dengan ayat sebelumnya tadi, ayat ke-14, bahwa dalam ayat 16 ini juga membahas terkait balasan terhadap orang yang telah berbuat baik, seperti itu. Jadi korelasinya adalah sama seperti ayat sebelumnya, yakni balasan surga bagi orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, di mana orang yang berbuat baik kepada orang tuanya itu disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, seperti itu. Oke. Jadi untuk penafsiran Al-Ahqaf ayat 15 sendiri ini itu penafsirannya adalah atas kebaikan dan pengorbanan seorang ibu atau orang tua selama ini, maka Allah itu memerintahkan seorang anak ketika mencapai usia yang matang seperti usia 40 tahun itu akan mendoakan orang tuanya sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar. Nah, doa ini itu terkandung dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alfi, yakni surah An-Nisa ayat 36. Oke, kita lihat dulu ya ayatnya teman-teman. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi yang di sini perlu ditekankan itu yang pertama ada wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di sini ada wa bil walidaini ihsana. Kita lihat artinya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Jadi poin utamanya di sini tuh ada sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya.
dengan sesuatu apapun. Terus setelah sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya, ada berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi di sini tuh di munasabah ayat ya, itu udah kita tandain tuh berbuat baik itu ada di setelah sembahlah Allah. Munasabah dengan ayat sebelumnya, yaitu setelah dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang baik bagi keluarganya. Jadi kan sebelumnya itu ada ayat 34 itu laki-laki itu pemimpin di antara perempuan gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, setelah ayat itu berarti ya hubungannya yaitu laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus membimbing keluarganya untuk mentauhidkan Allah dan berbakti pada orang tua. Terus nasabah dengan ayat setelahnya sebagai penjelas dari ayat ini, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain kikir dan menyembunyikan karunia Allah juga termasuk orang-orang yang diazab dengan azab yang perih. Yang sama tuh kayak sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Tuh. Terus penafsirannya, berbakti kepada orang tua menempati posisi kedua setelah mentauhidkan Allah karena nilainya amat mulia dan termasuk prinsip wajib agama menurut beberapa ulama gitu ya. Jadi saking wajibnya berbakti kepada orang tua itu, Allah itu sering meletakkan berbakti kepada orang tua itu setelah sembahlah Allah kayak gitu. Karena jasa mereka itu tidak akan bisa dibalas dengan uang sebanyak apapun. Jadi mau kamu jungkir balik mengembalikan uang-uang orang tua nggak bakal cukup karena jasanya mereka itu nggak bisa nggak bisa dibalas. Selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 8. Wasyainal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tudihuma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wasyainal insana biwalidayhi husna. Kita lihat artinya. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi di sini diterangkan kalau kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Harus berbuat baik kepada orang tua. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, jangan nurut kayak gitu ya. Sebab turunnya ini sebenarnya itu ya ada ikhtilaf, ada yang mengatakan sebab turun yang dijelaskan sama Mbak Alicia tadi itu yang ayat yang tadi, tapi ada juga yang mengatakan kalau sebab nuzulnya itu surat ini bukan surat yang tadi gitu. Nah, jadi Sa'ad yang nyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas itu, nah kayak gitu ya. Kankah Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Demi Allah, aku tidak akan pernah makan makanan dan tidak akan pernah minum minuman hingga aku mati atau engkau kafir. Jadi kita itu tetap harus berbuat baik kepada orang tua, tapi nggak boleh nurut kalau misalkan disuruh untuk menyekutukan Allah kayak gitu teman-teman. Terus munasabah ayatnya itu ada hubungan dengan ayat sebelumnya adalah dinasabkannya lafadz ahsana karena huruf jarnya dibuang, makna yang dimaksud ialah pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu amal-amal saleh. Dengan ayat selanjutnya, para nabi dan kekasih-kekasih Allah itu menghimpun mereka bersama dengan para nabi dan para wali, maksudnya orang-orang yang patuh tadi. Terus penafsirannya, Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang tua. Jalan berbuat baik itu adalah dengan memberi nafkah, memelihara, menghormati keduanya dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau misalkan mereka berdua itu mengajak kepada perbuatan syirik, nggak boleh guys. Tetap nggak boleh. Batas berbuat baik itu ialah sepanjang hal-hal yang diperintahkan tidak menyangkut kepada perbuatan yang mengandung syirik. Gak boleh pokoknya kalau syirik. Tapi selain syirik kita tetap wajib harus berbakti. Kita tetap harus harus nurut, harus melayani beliau berdua gitu. Harus sopan santun tetap. Tapi kalau disuruh syirik nggak bisa. Jadi kesimpulannya, ada banyak alasan yang menyebabkan fenomena degradasi etika itu semakin marak terjadi. Tapi semakin banyak hal itu, kita itu jadi bisa tahu ya sebenarnya kalau kita itu harus tetap
patuh kepada orang tua, tapi ya tetap ada batasannya. Kalau suruh syirik ya nggak mau, itu tadi. Terlepas dari sekarang tuh banyak kasus yang kalau orang tua yang durhaka kepada anak, tapi kita itu setidaknya harus menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang anak gitu kan. Kita tetap berbuat baik kepada beliau, walaupun mungkin ada beberapa orang tua yang nggak baik lah sama anaknya, tapi kita setidaknya kita harus menggugurkan kewajiban kita sebagai anak. Gimana, Uci? Oke, jadi kesimpulannya kenapa kok kita harus mempelajari penafsiran-penafsiran ayat-ayat tadi yang telah kita sebutkan, yang telah kami sebutkan, itu adalah di ayat-ayat tersebut itu kan sudah tertera jelas bahwa berbuat baik terhadap orang tua, termasuk etika terhadap orang tua, itu wajib dilakukan. Nah, sesuai dengan dua faktor utama yang tadi menyebabkan terjadinya fenomena degradasi etika terhadap orang tua itu adalah dari keluarga dan dari sekolah, maka dengan mempelajari dan mengajarkan ayat Al-Quran kepada anak kita, itu dapat memberikan pemahaman bahwa berbakti kepada orang tua, beretika terhadap orang tua itu sangat penting karena orang tua telah membesarkan dan mendidik anak dengan baik, seperti itu ya. Walaupun ada seorang anak yang orang tuanya itu ya mungkin terlalu sibuk atau apa sehingga anaknya itu kekurangan kasih sayang, tapi setidaknya anak itu telah dilahirkan oleh perjuangan seorang ibu yang sangat berat sekali, seperti itu. Jadi dari penafsiran ayat-ayat tadi itu juga bisa diketahui, yaitu bisa diketahui bahwa ada sesuatu yang dijanjikan sebagai balasan dari perbuatan baik atau beretika terhadap orang tua itu tadi, yakni apa Kak Alfi? Surga. Pahala dan surga, seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah lihat video ini, kalian yang sekarang masih belum deket nih sama orang tuanya atau kemarin-kemarin masih marah-marah sama orang tua, silakan kembali dan silakan minta maaf karena kalian bakal dapat surga. Beneran deh, nggak bohong. Itu udah janji ya. Dan Allah itu nggak pernah ingkar janji, guys. Jadi inget-inget aja, jangan inget janjinya Ayang. Ingat ya apa kata Kak Alfi. Kayak gimana Kak Alfi? Apa tadi? Lupa. Itulah pokoknya ya. Silakan berbuat baik kepada orang tua, gugurkan kewajiban kalian sebagai seorang anak, terlepas dari apapun itu kejadiannya. Yang penting jangan syirik, oke? Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.